Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kenikmatannya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba yang senantiasa bersyukur atau berterima kasih atas segala anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak sekalian, pagi ini Selasa tanggal 9 Maret 2021, kita kembali belajar tema dan melanjutkan tema 3F ya. Tema 3G. Subtema 2. Nah, kali ini kita belajar pembelajaran 2 yang ada di subtema 2. Sebelumnya, mari kita awali pembelajaran ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Anak-anak sekalian, mari kita buka halaman 53 pembelajaran 2. Kemarin Senin kita membahas bahan dasar dari pakaian, ya. Jadi pakaian dibuat dari berbagai jenis bahan, ya, diantaranya dari kapas, bulu domba, dan kepompong ulat sutra. Bahan dasar tersebut berasal dari alam yang harus diolah terlebih dahulu hingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat pakaian. Nah, kali ini kita mempelajari cara pengolahan bahan dasar tersebut, ya. Cara pengolahan bahan dasar pakaian. Ananda bisa amati dan perhatikan di gambar ini cara pengolahan bahan dasar pakaian. Nah, di gambar ini pengolahannya masih cara dahulu, ya. Jadi masih tradisional. Ya, cara seperti ini ya, cara tradisional. Gambar A, gambar B ini merupakan pengolahan bahan dasar dari bahan pakaian tersebut. Nah, tugas kalian ini, ya, tugas kalian menjelaskan isi gambar-gambar berikut, ya. Gambar A, gambar B. Nah, ini pengolahan bahan dasar pakaian secara tradisional. Nah, jadi tugas kalian semua untuk hari ini mengerjakan halaman 53. Nanti dikumpulkan, ya. Nah, baik, kita lanjut pembahasannya. Halaman 54, pengolahan bahan dasar mengalami perkembangan dari cara tradisional menjadi cara modern. Silakan buka halaman 54. Cara tradisional dilakukan menggunakan tenaga manusia
Sedangkan cara modern sudah menggunakan teknologi mesin. Sejak zaman dahulu manusia menggunakan pakaian. Dahulu pakaian dibuat dari dedaunan. Masya Allah, ya, pelepah kayu atau kulit binatang yang diolah secara sederhana. Tidak terbayangkan ya, zaman dulu itu belum ada pakaian yang kita pakai sekarang ini. Ya masih dari daun-daunan atau pelepah kayu. Bapak pun tidak mengalami ya, tidak mengalami sulitnya pakaian sehingga masih pakai daun-daunan. Apalagi kalian ya. Dan apa itu cara memakainya pun sederhana, cuma diikat tali saja ya. Karena emang belum ada ya pakaian kayak sekarang. Teknologinya pun belum ada. Sekarang ini pengolahan bahan sandang berkembang lebih maju ya, yaitu dengan memintal serat-serat kapas, bulu domba atau serat kepompong ulat sutra menjadi untayan benang. Gulungan benang yang diperoleh kemudian ditenun dengan alat tenun menjadi sehelai kain. Kain akan dijahit menjadi sebuah pakaian. Proses pengolahan bahan sandang tersebut masih dilakukan dengan tangan manusia. Ya. Memintal. Nah, sekarang sudah modern nih. Nah, ini ya. Nah, tadi secara tradisional pakai tangan manusia. Nah, sekarang udah modern nih, pakai mesin. Karena bertambahnya pengetahuan dari manusia itu. Sehingga banyak orang yang pintar lalu menciptakan alat-alat teknologi. Sehingga kebutuhan manusia pun bisa terpenuhi. Kalau seandainya cara modern masih dilakukan pada zaman sekarang, kemungkinan kebutuhan manusia tentang pakaian ini ya, kebutuhan pakaian ini tidak semua terpenuhi karena terbatasnya hasil pakaian yang dihasilkan oleh alat-alat tradisional. Nah, maka dari itu semakin cerdas manusia, semakin pintar manusia, semakin bertambah ilmunya sehingga bisa menciptakan alat-alat modern untuk menghasilkan bahan-bahan pakaian. Sehingga semakin banyak manusia di dunia ini yang membutuhkan pakaian bisa terpenuhi. Hal ini karena adanya teknologi modern. Di sini prosesnya nih ya. Proses sehingga kita bisa memanfaatkan pakaian untuk menutup aurat kita. Ya. Dari mulai melibatkan petani kapas dikumpulkan, ditenun ya menjadi serat-serat kain sehingga sampai proses terakhir yaitu penjahitan, dan barulah kita bisa memanfaatkan dari hasil pengolahan pakaian tersebut menjadi berbagai jenis
pakaian, ya. Dari mulai kaos, celana, dan lain-lain. Dalam proses pembuatan pakaian, ternyata melibatkan jenis pekerjaan. Nah, tadi ya, dari mulai petani kapas, pengepul kapas, pemintal serat kapas, penenun kain, penjahit, dan sampai pakaian yang bisa kita manfaatkan untuk menutup aurat kita. Oleh karena itu, ini suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Di halaman 58 muatan mata pelajaran PPKN bahwasanya berbagai macam jenis pakaian yang dihasilkan, berbagai ragam jenis pakaian yang dihasilkan itu patut kita syukuri. Dengan adanya pakaian ini, kita dapat memenuhi kebutuhan kita akan pakaian tersebut dan sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya di pembelajaran 2 ini, muatan mata pelajaran PJOK. Ini masih tentang latihan dasar berenang, ya. Nah, ini latihan dasar berenang. Ini latihan mengapung di atas air. Latihan 1 itu bersandar di tepi kolam renang, ya. Nanti kalian bisa baca. Dan kemungkinan untuk mempraktekkan PJOK ini tentang renang dalam situasi seperti ini, ya, kita tidak memungkinkan latihan di kolam renang. Ini nanti dibahas sama pelajaran yang memegang PJOK, ya. Ya, entah membuat rangkuman atau yang lainnya. Baik anak-anak sekalian, itulah materi di pembelajaran 2. Mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila ada yang belum paham, sehingga ya masih bertanya-tanya, silakan bertanya langsung ke Pak Hadi. Dan jangan lupa tugas hari ini di halaman awal di pembelajaran 2, ya. Di ke belakang lagi nih. Nah, ini nih. Nah, ini tugas yang harus dikumpulkan pada hari ini, halaman 53. Jadi kalian menjelaskan gambar yang ada. Ini tentunya sebagai proses pembuatan kain secara tradisional. Itu ya, ini tugasnya. Nanti Bapak ditunggu sampai sore, ya. Bapak ditunggu sampai sore. Demikian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih semuanya yang sudah menyimak video pembelajaran ini. Mudah-mudahan kalian semua selalu mengikuti setiap mata pembelajaran. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.